Halo semuanya, Gokto. Balik lagi channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini gue pengen jawabin pertanyaan dan request kalian terhadap Fantech OCA 258 atau kursi yang lagi gue pakai ini. Karena di video sebelumnya itu gue cuma unboxing doang dan banyak yang nanya soal kursi ini. Dan by the way, gue juga minta maaf ke kalian karena udah nggak upload selama kurang lebih sebulan. Karena ada masalah, kemarin ada musibah juga. Jadi gue minta maaf serta terima kasih juga ke kalian yang masih support channel ini terus, yang udah subscribe. Tenang aja, kalian gak usah khawatir karena gue udah berkomitmen untuk terus ngejalanin channel ini. Jadi kalau kalian udah subscribe, di subscribe lagi. Mana bisa ya? Subscribe aja, dan kalian yang belum subscribe tinggal di subscribe aja channelnya ya. So jadi di video ini gue akan review kursi yang udah gue pakai selama kurang lebih 3 bulan, gimana experience-nya dan masalah apa aja yang gue temuin. Nanti kita akan bahas. So langsung aja masuk ke videonya. So, jadi di video ini akan review dari Fantech OCA 258. Satu lagi itu ada tipenya juga yang OC-B258. Bedanya dia nggak ada headrest. Dan perbedaan harganya itu beda 100.000. By the way, soal headrest, ini headrestnya bisa di-adjust. Tapi di sini gue punya kendala. Yang pertama adalah headrest ini yang katanya bisa di-adjust. Menurut gue susah di-adjustnya karena keras. Tapi gue tetap rekomendasiin ke kalian kalau untuk beli yang OCA 258 daripada yang OC-B258. Karena headrest ini cukup membantu banget biar pala kita tuh lagi senderan tetap enak. Selain headrest, dia juga bisa dipasangin hanger yang udah dapet di paket pembelian juga. Fungsinya itu kalau misalnya kita punya jaket, itu kita bisa gantungin aja di hanger ini. Kalau di gua nggak pakai, jadi gua copot. Next, untuk material kursinya di sini dia mostly pakai plastik. Jadi di rangkanya dia pakai plastik tapi tetap solid banget, plastiknya keras banget. Rangka senderannya plastik, armrest juga plastik, kemudian kakinya juga plastik. Yang materialnya besi cuman ada di hydraulic dan rangka bawah yang nyambung sama senderannya. Terus untuk senderannya dia pakai bahan fabric jaring-jaring kayak gini, dan ini tuh ada sensasi empuk-empuknya gitu. Jadi gue ngerasa dia tuh fabricnya nggak cuman selapis dong, tapi dibikin bahannya tuh kayak sponge gitu. Jadi bikin nyaman kalau disenderin, nggak keras. Lanjut untuk joknya, dia bahannya fabric dan punya busa yang lumayan tebel. Menurut gue pribadi ini empuk dan nyaman juga. Kayak density-nya lumayan, jadi walaupun dia tebel itu nggak kempes. Awalnya gue takutin juga busanya akan kempes dan tipis gitu, tapi so far 3 bulan gue pakai masih aman-aman aja ya. Walaupun memang kalau misalnya gue habis pakai seharian gitu, misalnya dari pagi sampai malam, gue duduk di sini terus ya, dia akan ngebentuk dudukan gue gitu, posisi duduk gue. Tapi lama-lama akan balik lagi ya. Ya atau emang ini udah tipis tapi gue nggak ngerasa aja ya. Terus yang gue suka dari fabric juga karena gue tipikal orang yang cepat gerah, cepat keringetan. Makanya gue pilih fabric karena kalau misalnya gue pilih kulit, otomatis akan makin gerah di suhu ruangan gitu ya. Gue akan prefer untuk pilih gaming chair yang bahannya kulit atau office chair yang bahannya kulit. Kalau ruangan ini tuh tetap dingin terus, AC nyala terus gitu, itu akan gue pilih yang namanya bahan kulit. Makanya gue pilih bangku ini untuk nyesuaiin juga sama kondisi sekarang. Ditambah lagi gue suka sama senderannya ini yang jaring-jaring, jadi bikin tetap badan tuh tetap dingin. Minusnya dari bahan fabric ini, dia susah dibersihin dan dia itu nyerap keringat kalau kita keringetan ya, dia nyerap keringat sehingga bikin bahannya jadi lembab. Kalau lembab alhasil jadi bau. Nah, kalau kalian juga punya masalah sama bangku kalian yang bahannya fabric, nanti gue akan coba mengatasi solusi ini pakai cara gue gitu ya. Gue juga baru pertama kali nyobain ini, dan kita akan cobain di akhir video nanti. So lanjut dari bentuk, yang gue suka ada di senderannya karena dia ada support untuk punggung kita. Karena di bagian ini tuh kayak ada penyangga yang elastis gitu ya di belakangnya. Size dari kursi ini gue juga ngerasa lumayan gede. Gue masih punya space di kanan kiri. Gue bisa naikin kaki gue kalau misalnya gue lagi kerja. Bisa geser-geser juga. Jadi gede. Kalau ditanya size gede nyaman atau enggak, depends ya. Karena somehow juga gue suka duduk di IKEA atau Burger yang ukurannya kecil, jadi ngepas sama badan gue, sama posisi duduk gue gitu ya. Jadi ya kalau untuk size preferensi masing-masing sih, menurut gue lebih suka yang ngepres atau yang punya size lebih gede. Kalau gue disesuaikan aja sama mood. Terus dari kursi ini yang gue suka juga ada recliningnya, walaupun reclining ini nggak bisa di lock, tapi menurut gue udah cukup sih untuk gue pribadi gitu ya. Karena dia juga bisa dilonggarin dan juga dikencengin juga. Caranya kita putar aja bagian ini ke kanan untuk kencengin, ke kiri untuk longgarin. Lanjut untuk hydraulic, sampai saat ini nggak ada masalah, masih normal, smooth ke atas bawah masih oke, nggak bocor. Biasanya kan ada bangku yang bocor hydraulicnya, jadi dia nggak bisa naik turun lagi. Ini masih oke, tapi concern gue itu cuma satu ya, karena dia kurang tinggi.
gue ngerasanya, karena ini itu kependekan untuk gue. Nah menurut gue kenapa bisa kayak gini, kalau kita lihat di bagian hydrauliknya ini, bagian bawahnya itu ada kelebihan gitu daripada kakinya. Jadi kayak slot si kakinya ini lebih gede, nyebabin hydraulik ini tuh lebih, kalau gue bandingin sama IKEA gue itu nggak ada lebihan hydrauliknya kayak gini nih. Nah jadi kalau misalnya dia posisinya akan lebih atas lagi, ini bisa nambah ketinggiannya dia punya. Untuk perbandingan ketinggian akan gue bandingin sama IKEA, dan hasilnya kayak gini, IKEA lebih tinggi daripada Fantech. Jadi emang si concern gue tuh ada di ketinggian daripada bangku ini aja gitu. Sisanya menurut gue udah cukup untuk gue pribadi, karena meja gue kan nggak digital adjustment gitu untuk tingginya. Ini Taiji tetap bisa diatur tapi manual gitu, harus putar kaki bawahnya. Nah akibatnya daripada ketinggian ini tuh posisi tangan gue ke meja nggak 90 derajat. Menurut gue posisi kita kerja itu di depan komputer itu enaknya kalau posisi siku kita lebih tinggi dari meja. Kalau kayak gini bisa nyebabin tangan kita tuh cepet pegel karena mentok sama yang namanya pinggiran meja. Itu menurut gue pribadi. Jadi kalau gue kerja itu enaknya setinggi meja lah minimal siku gue gitu, atau lebih. Tambah lagi juga dia armrestnya kan nggak bisa di adjust nih, jadi ya udah segini aja, nggak bisa ditinggiin, nggak bisa dikedepanin. Jadi ya maksa tangan kita tuh untuk ngambang. Kalau nggak misalnya pakai armrest ya jadi sikutnya itu akan kena. Itu kalau di meja gua, di setup gua kayak gitu. Nah ini kalian bisa nyesuaiin juga kalau misalnya beli kursi ini, karena tahu ini kurang tinggi, jadi mungkin mejanya bisa di set lebih rendah lagi. Lanjut ya kita ke bagian yang paling bawah, yaitu roda. Di sini dia standar aja, nggak ada lock system kayak IKEA punya. Kalau IKEA punya itu misalnya kita lagi nggak dudukin, dia akan susah untuk digeser, jadi rodanya nggak akan jalan. Nah karena rodanya smooth, jadi misalnya gue lagi pindahin data atau kerja yang membutuhkan dua setup, jadi laptop kepake dan PC kepake, gue tuh enak untuk bolak-baliknya gitu, kayak suaranya tuh enak gitu, nggak macet-macet. Terus update nih dari 3 bulan ini yang gue ngerasain dari bangku ini tuh, dia sekarang ada sedikit kadang bunyi-bunyi gitu kalau kita senderan kayak gini. Oke, sesuai dengan janji gue di awal, gue akan bersihin daripada kursi ini, karena ini udah 3 bulan gak gue bersihin. Dan gue kemarin itu ngeliat orang bersihin sofa pakai alat kayak gini, yang kayak gini-gini nih. Ini alat pembersih sofa. Ini nggak disponsorin, gue juga nggak tahu ini mereknya apa. Ada di e-commerce, nanti linknya gue taruh di bawah. Oke, kita coba aja. Jadi caranya itu nanti ini disemprotin ke joknya, terus dilap, habis itu dijemur, habis itu udah gitu. Yuk. Oke, langsung aja kita semprotin cairan ini ke kursinya, dan bentuknya kayak gini, putih kayak snow gitu ya. Dan kita lanjut untuk bersihin dia langsung pakai lap bersih. Gue kasih lihat di sini awal kayak gimana, dan akhirnya udah mulai hilang nodanya. Dan terakhir adalah kita jemur aja kursinya. Gak usah lama-lama karena ini cepet banget keringnya, dan hasilnya walaupun masih ada sedikit noda tapi ini wangi banget. Oke, konklusinya untuk bangku ini menurut gue cukup nyaman, cukup enak. Cuman satu aja concern gue tadi di masalah tingginya. Ini preferensi juga kalau misalnya kalian bisa ngakalin tingginya ini, misalnya setup kalian lebih rendah atau gimana ya, ini nggak ada masalah sebenarnya. Tapi karena di setup gue ini mejanya lebih tinggi dan gue malas untuk nguranginnya, ini jadi masalah gitu. Dari segi harga 999.000 menurut gue cukup oke, ditambah lagi kita dapat garansi 1 tahun. Kalau gue lihat pasaran juga emang harganya segituan sih ya, 700-800.000 untuk yang pakai headrest. So, segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.